Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandra Putri Maharani, Stambuk F221058. Jadi di sini saya akan menjelaskan studi kasus mengenai analisis SWOT yang merupakan tugas dari manajemen konstruksi. Baik, yang pertama-tama di sini saya akan memberitahukan apa sih kepanjangan dari SWOT itu sendiri dan penjelasan singkat mengenai SWOT. Yang pertama, SWOT adalah singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Nah, sedangkan penjelasan singkat mengenai SWOT adalah analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk membantu seseorang atau organisasi dalam mengidentifikasikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terkait dengan persaingan bisnis atau perencanaan proyek. Kemudian, analisis SWOT memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, memudahkan pemetaan faktor-faktor penting. Jadi, misalnya dalam lapangan ada faktor-faktor penting yang bisa kita ambil. Terus yang kedua, memprediksi berbagai masalah yang mungkin saja timbul. Bisa saja di situ kita menganalisis apa-apa saja yang ada di lapangan dan menganalisis sesuatu yang dapat menimbulkan masalah di sekitar tempat pembangunan. Lalu yang ketiga, mengetahui posisi lahan di tengah pusaran persaingan. Dan yang keempat, memberikan kesempatan untuk lokasi lahan untuk menaikkan harga yang lebih pesat. Dan yang terakhir, memudahkan pengambilan keputusan. Dalam SWOT terdapat 4 cara penggunaannya. Jadi yang pertama ialah tentukan tujuan yang akan dicapai secara rinci, jelas, dan rasional. Yang kedua, membuat diagram atau matriks mengenai analisa SWOT. Yang ketiga, membentuk tim perencanaan dan lakukan brainstorming. Dan yang terakhir atau yang keempat, susunan pertanyaan penting dalam 4 unsur analisa SWOT. Yang pertama strength, yang kedua weakness, yang ketiga opportunities, dan yang keempat adalah threat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat pengertian dari masing-masing 4 unsur penting dalam analisa SWOT. Komponen dalam analisis SWOT yang pertama adalah strength, atau bisa diartikan sebagai kekuatan. Dari sini kita bisa melihat seberapa jauh faktor yang menjadi kekuatan dalam bisnis atau proyek yang sedang dikerjakan. Yang kedua adalah weakness, atau yang bisa disebut sebagai kelemahan. Dari sini kita bisa melihat seberapa jauh faktor yang menjadi kelemahan dalam bisnis atau proyek yang sedang dikerjakan. Yang ketiga adalah opportunity, atau yang dapat diartikan sebagai komponen peluang. Dari sini kita bisa melihat seberapa jauh faktor yang menjadi peluang dalam bisnis atau proyek yang sedang dikerjakan. Dan yang terakhir adalah threat, atau bisa diartikan sebagai ancaman. Nah, dari sini bisa dilihat seberapa jauh faktor yang menjadi ancaman dalam bisnis atau proyek yang sedang dikerjakan. Dari 4 susunan penting dalam SWOT, mereka terbagi menjadi 2 bagian, dan jika dibuatkan bagan akan terlihat seperti yang pertama, dari dalam, yaitu berisikan strength atau kekuatan, dan weakness atau kelemahan. Lalu dari luar, yaitu opportunity atau peluang, dan threat atau ancaman. Lalu bagian lain dalam tujuan, yaitu yang pertama membantu, itu berisikan kekuatan dan peluang, dan yang kedua berisikan kelemahan dan ancaman yang bisa disebut sebagai penghambat. Nah, sekarang kita akan masuk pada bagian analisis, yaitu menganalisa suatu dokumen yang terdapat analisis mengenai SWOT. Jadi di sini saya akan memperlihatkan suatu dokumen dengan judul analisis SWOT dalam strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan perumahan PT Berkat Rizki Alam. Nah, perumahan Berkat Pesona Sungai Lulut adalah perumahan subsidi yang dikembangkan oleh PT Berkat Rizki Alam dan mengutamakan kenyamanan dengan lingkungan yang nyaman. Terdapat 4 blok yang dimiliki perumahan Berkat Pesona Sungai Lulut. Salah satunya yang diobservasi dalam dokumen ini adalah blok D dengan luas 11,682 meter kubik yang berlokasi di Jalan Martapura Lama
KM 6,6. Selain itu, fasilitas pendukung yang berada di sekitar lingkungan perumahan sudah cukup lengkap, seperti dekat sekolah, tempat ibadah, pasar tradisional maksudnya, dan lainnya. Selain itu, perumahan berkat pesona Sungai Lulut ini menyediakan fasilitas keamanan 24 jam dengan sistem satu pintu masuk dan keluar. Nah, dalam dokumen ini sudah terdapat analisis SWOT pada PT Berkat Rizki Alam. Jadi di sini terdapat sebuah tabel yang terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, dalam faktor internal itu terdapat kekuatan dan kelemahan, lalu eksternal terdapat peluang dan ancaman. Nah, dalam kekuatan itu terdapat lokasi yang strategis, yang kedua adalah memiliki legalitas, yang ketiga harga jual yang terjangkau, keempat bebas dari ancaman banjir, kelima dekat dengan fasilitas umum, keenam keamanan yang terjamin 24 jam, dan yang terakhir kemudahan membayar uang muka. Lalu kelemahannya manajemen yang berskala kecil, kurangnya sosialisasi untuk produknya, kurangnya promosi secara berkala, dan yang terakhir kurangnya SDM untuk di bagian marketing. Lalu pada faktor eksternal yang terdapat peluang, yaitu yang pertama pangsa pasar, yang kedua tingkat bunga KPR yang rendah, dan yang terakhir meningkatkan kebutuhan akan memiliki rumah. Lalu ancamannya yaitu pertama munculnya pesaing sejenis, yang kedua dibukanya MEA atau masyarakat ekonomi ASEAN, yang ketiga adalah daya beli konsumen menurun, dan yang terakhir harga material yang naik. Lalu pada tabel kedua, matrik SWOT pada PT Berkat Rizki Alam. Nah, di sini dapat dilihat bahwa faktor kekuatan dan peluang dibandingkan dengan faktor kelemahan dan ancaman. Oleh karena itu, PT Berkat Rizki Alam sudah mampu bersaing dengan pesaing lainnya. Berikut ini merupakan pengembangan strategi pemasaran dari hasil interpretasi analisis SWOT PT Berkat Rizki Alam, yaitu yang pertama adalah strategi SO atau Strike Opportunity. Di situ terdapat berdasarkan pada kekuatan dan peluang yang dialami oleh PT Berkat Rizki Alam, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama memperkuat pangsa pasar, lalu yang kedua bekerja sama dengan bank dengan KPR rendah, yang ketiga memperkuat promosi, yang keempat menampilkan keunggulan lokasi, lalu yang kelima meningkatkan fasilitas dan pelayanan PT Berkat Rizki Alam. Nah, yang kedua strategi WO atau Weakness Opportunity. Nah, strategi ini berdasarkan pada kelemahan dan peluang yang dimiliki oleh PT Berkat Rizki Alam, yaitu yang pertama memaksimalkan peran manajemen strategi untuk pemasaran, lalu yang kedua menambah jumlah SDM bagian pemasaran, lalu yang ketiga memaksimalkan kegiatan promosi secara berkala. Nah, dalam memaksimalkan proses promosi atau pemasaran secara berkala sehingga dapat menarik lebih banyak konsumen, mereka melakukan cara yaitu antara lain membuat website, lalu pemasaran pada media sosial, kemudian endorsement kepada selebgram atau influencer. Setelah itu pemasaran dengan menggunakan meme untuk strategi pemasarannya mereka. Kemudian membuat video promosi melalui YouTube, membuat brosur dan spanduk menarik, mengiklankan di media cetak untuk mengiklankan produk-produknya mereka. Nah, yang terakhir adalah strategi WT atau weakness dan threat. Nah, di sini strategi berdasarkan pada kelemahan dan ancaman yang dimiliki dan dihadapi oleh PT Berkat Rizki Alam, yaitu yang pertama menempatkan atau menetapkan strategi pemasaran yang efektif dan efisien pada PT Berkah Rizki Alam. Lalu dalam penelitian tersebut terdapat beberapa hal, yaitu strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT Berkat Rizki Alam. Yang kedua, hasil analisis SWOT menyebutkan bahwa PT Berkat Rizki Alam memiliki peluang dan layak untuk bersaing.
Setelah itu, langkah selanjutnya pengambilan keputusan untuk strategi pemasaran yang seharusnya dilakukan dalam meningkatkan jumlah penjualan pada PT Berkat Rizki Alam, yang dapat dilakukan dengan strategi SO yang dimanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada. Adapun strategi-strategi baru yang dihasilkan dalam pengembangan melalui analisis SWOT pada PT Berkat Rizki Alam adalah yang pertama strategi SO, strength dan opportunity, yang kedua strategi WO, weakness dan opportunity, yang ketiga strategi ST, strength dan threat, dan yang terakhir adalah strategi WT, weakness dan threat. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.